KPUD Jawa Barat umumkan kemenangan pasangan HD, namun pendukung Aman menolak BAP penghitungan. Obor Olimpiade singgah di Jakarta, 11 pengunjuk rasa ditangkap. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah berita menarik lainnya segera hadir untuk Anda. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Rekapitulasi KPUD Jawa Barat memastikan kemenangan Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf dalam Pilkada Jawa Barat. Namun kubu Agung Gumelar, Nu'man menolak menandatangani berita acara penetapan rekapitulasi suara. Rapat pleno penetapan akhir rekapitulasi perolehan suara ini sempat diwarnai protes dan interupsi, terutama dari saksi pasangan Agung Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim yang akhirnya menolak menandatangani berita acara penetapan perolehan suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari tingkat kota dan kabupaten, pasangan Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf yang diusung oleh Partai PKS dan PAN ini menang di 15 kabupaten dan kota dengan perolehan suara sebanyak 7.287.647 suara. Sementara itu, pasangan Agung Gumelar dan Nu'man Abdul Hakim atau Aman berada pada posisi kedua dengan perolehan suara 6.217.557. Disusul dengan pasangan Dani Setiawan Iwan Sulanjana atau Dai dengan perolehan suara sebanyak 4.490.901. Dari hasil rekapitulasi ini diketahui sekitar 10 juta warga Jawa Barat tidak memberikan hak pilihnya. Sedangkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap Jawa Barat sekitar 28 juta lebih. Sementara jumlah suara tidak syah dari hasil rekapitulasi sebanyak 806.506 suara. Rapat pleno penetapan rekapitulasi sempat diwarnai protes dan interupsi dari kubu pasangan Agung Nu'man yang mempertanyakan amplop hasil rekapitulasi dari KPUD Kabupaten Sukabumi yang telah terbuka sebelum disahkan. Saksi pasangan ini pun akhirnya menolak berita acara penetapan rekapitulasi, sedangkan saksi kedua pasangan lain bersedia menandatangani BAP. Sementara itu, di luar KPUD, pendukung Aman berunjuk rasa dan bersikeras Agung Gumelar sebagai pemenang dan Gubernur Jawa Barat. Masa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 3 sore. Ilmi Hatta dan Agus Sigit melaporkan. Pengusaha Henry Leo terdakwa korupsi dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dituntut 7 tahun penjara. Majelis Hakim juga meminta Henry Leo membayar denda 30 juta rupiah dan ganti rugi 69 miliar rupiah. Kasus dana ASABRI diduga berawal saat pimpinan ASABRI saat itu Maijen Purnawirawan Subardamijaya memberi pinjaman 410 miliar rupiah kepada Henry Leo. Selama 3 tahun hal ini tidak dilaporkan kepada Menhankam. Dana tersebut antara lain dipakai Henry Leo untuk membeli Plaza Mutiara di kawasan Mega Kuningan, Jakarta dari pengusaha Tan Kian senilai 13 juta dolar Amerika. Arak-arakan obor Olimpiade hanya memutari kawasan Gelora Bung Karno. Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporannya. Obor Olimpiade musim panas 2008 sejak Selasa dini hari telah berada di Indonesia. Seperti halnya di berbagai negara yang disinggahi, momen kedatangan obor Olimpiade ini digunakan aktivis pro-Tibet untuk berunjuk rasa. Dalam aksi di Jakarta siang tadi, polisi menangkap 11 pengunjuk rasa. Mendominasi di Republik ini. Teman-teman, saya ingin... Aksi unjuk rasa sekelompok orang yang menamakan dirinya Masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Tibet ini awalnya berlangsung damai. Pengunjuk rasa melakukan aksinya di depan gerbang Plaza Timur Gelora Bung Karno untuk menolak kehadiran obor Olimpiade di Jakarta. Kericuhan pecah setelah petugas kepolisian dan Satpol PP merampas spanduk yang dibentangkan di pagar gerbang plaza. Sempat terjadi perang mulut antara pengunjuk rasa dengan petugas. Ada izinnya memang? Ada izinnya nggak? Ada izinnya nggak? Makanya tanyakan dulu ada izinnya apa? Ya sekarang mana? Ada izinnya mana? Mana suratnya? Ya sekarang mana keluaran? Cepat. Saudara kok bentak-bentak? Sekarang mana?
Di tengah-tengah keributan itu, tiba-tiba seorang pemuda dikejar-kejar polisi. Dan bersamaan dengan itu, Steve Bolt, seorang pendemo yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Utrecht, Belanda, digelandang polisi. Tidak berhenti sampai di situ. Polisi menahan 5 orang di tembok gerbang karena dinilai melawan pencopotan spanduk. Suasana demo pun menjadi kacau. Polisi juga menangkap 4 pengunjuk rasa yang mencoba mempertahankan sisa spanduk yang ada karena menolak saat akan disita polisi. Aksi unjuk rasa ini akhirnya dibubarkan polisi karena tidak mengantongi izin dari Polda setelah polisi menahan 11 orang pendemo. Ayam Fikri dan Yurizal melaporkan. Pawai obor Olimpiade di Jakarta hari ini dilakukan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang. Rute arak-arakan obor yang sebelumnya dijadwalkan melewati sejumlah jalur protokol ibu kota juga mendadak diubah menjadi hanya memutari Gelora Bung Karno. Dengan penjagaan ketat, puluhan petugas bersenjata laras panjang dari Brimob Polda Metro Jaya, api Olimpiade Selasa siang dibawa dari Hotel Shangri-La menuju Senayan. Pemberangkatan api Olimpiade yang ditaruh dalam 2 kotak kaca ini pun tak ayal menimbulkan kemacetan karena banyaknya warga yang ingin melihat dari dekat obor Olimpiade ini. Sementara itu di sepanjang Jalan Sudirman yang dilalui mobil iring-iringan Olimpiade, pengamanan juga dilakukan sangat ketat. Bahkan masyarakat dilarang menonton dari atas jembatan penyeberangan. Petugas juga memblokir Jalan Sudirman agar pemberangkatan api Olimpiade ini berjalan aman. Di Senayan, api Olimpiade dibawa oleh 80 pelari dari berbagai latar belakang, mulai Menpora Adiaksa Daud, atlet nasional, pejabat KONI, hingga mantan atlet dan artis mengelilingi Gelora Bung Karno sebanyak 5,5 kali putaran. Putaran ini dilaksanakan sejauh 5,7 km. Rute ini merupakan rute baru yang dibuat secara mendadak. Sebelumnya, obor Olimpiade akan diarak dengan rute dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, MH Tamrin, kemudian menuju Jalan Sudirman dan Plaza Timur Gelora Bung Karno. Pembinaan rute ini tidak terlepas dari kekhawatiran akan maraknya aksi unjuk rasa pro-Tibet. Indonesia baru pertama kali ini disinggahi obor Olimpiade sejak obor Olimpiade ini diadakan pada Olimpiade Berlin tahun 1936. Tim Liputan RCTI melaporkan. Singgahnya obor Olimpiade musim panas 2008 di Jakarta patut dicatat sebagai peristiwa penting dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Terlebih perjalanan obor Olimpiade kali ini diwarnai gejolak dan aksi tegang di hampir semua kota yang ia lalui. Mengapa Olimpiade Beijing begitu kontroversial? Berikut laporannya. Ketegangan ini terjadi di Kuala Lumpur menjelang kedatangan obor Olimpiade di ibu kota Malaysia ini hari Senin. Seorang aktivis asal Jepang bersih tegang dengan ratusan warga Cina yang sedang mengikuti pawai obor Olimpiade di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Di tengah kerumunan massa pendukung Cina yang menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas di Beijing Agustus mendatang, massa penentang Olimpiade beraksi dengan mengibarkan bendera Tibet. Aksi ini demi membuka mata dunia dan Malaysia terhadap penindasan di Tibet, provinsi yang berada dalam pemerintahan Cina. My point of message is China. Wanita ini mengatakan pesan mereka adalah agar pemerintah Cina mengungkap kebenaran dan tidak berbohong. Lie, no lie. Namun warga Cina punya pandangan berbeda tentang kontroversi Tibet dan Olimpiade Beijing. Yes, Olympic is just international game party. Wanita ini mengatakan Olimpiade adalah pesta olahraga internasional dan tidak seharusnya dihentikan karena masalah politik. Sejak memulai perjalanannya akhir Maret lalu di Yunani, melalui belasan negara di berbagai belahan bumi, kedatangan obor Olimpiade memang terus disambut unjuk rasa para aktivis Tibet. Cina yang menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas dinilai tidak pantas menggelar pesta olahraga terbesar di dunia ini karena dituding menindas penduduk Tibet. Pemerintah Cina juga dinilai kejam terhadap pengikut aliran Falun Gong. Karena cemas akan adanya demo serupa,
Kedubes Cina di Jakarta akhirnya meminta obor Olimpiade yang semula akan diarak melalui jalan protokol ibu kota, akhirnya hanya diarak berkeliling Gelora Bung Karno, Senayan. Indonesia memang patut bangga karena turut menjadi bagian dari sebuah peristiwa besar yang menjadi perhatian seluruh penduduk di bumi. Sayangnya karena alasan keamanan dan politik, masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan langsung lambang sportivitas dan kebersamaan umat manusia ini. Kita beralih ke laporan lain. Ujian akhir nasional tingkat SLTA hari ini berlangsung serempak di seluruh tanah air. Secara umum ujian berlangsung lancar, namun di beberapa sekolah terjadi keterlambatan kedatangan dan kerusakan soal ujian. Di Denpasar, siswa sebuah sekolah ditarik biaya Rp800.000 per siswa. Para siswa SMA Setiabudi Medan, Sumatera Utara harus menunggu hingga 2,5 jam untuk mengikuti ujian akhir nasional. Mereka mestinya mengikuti ujian Bahasa Indonesia pukul 8. Namun, sampai pukul 10, soal ujian belum juga datang. Ketika soal datang, lembar jawabannya belum ada. Akhirnya sekolah memutuskan menunda pelaksanaan ujian Bahasa Indonesia. Para siswa hanya mengikuti ujian mata pelajaran kedua, yaitu matematika, yang dilakukan pukul 11. Pemantau Ujian Nasional Independen Hima Dewiana mengatakan ujian nasional Bahasa Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 28 April mendatang. Bahasa Indonesia berada pada susulan nanti. Iya, nanti mungkin dijadwalkan kembali untuk ujian Bahasa Indonesia keseluruhan. Sementara di Kota Solo, Jawa Tengah, di Madrasah Aliyah Negeri ditemukan sejumlah soal ujian rusak hingga tidak terbaca oleh siswa. Panitia dan pengawas ujian memutuskan untuk memfotokopi soal ujian demi kelancaran ujian. Di Solo, ujian akhir nasional diikuti sekitar 13.000 siswa SLTA. Di Denpasar, Bali, untuk mengikuti ujian, siswa sekolah menengah kejuruan negeri 5 Denpasar diharuskan membayar Rp850.000 per siswa. Padahal di seluruh tanah air ujian akhir nasional tidak dipungut biaya. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Denpasar, Iwayan Darga Kusuma menjelaskan penarikan biaya ujian nasional tersebut karena sekolah belum menerima anggaran ujian nasional dari pemerintah. Menurut Wayan, uang yang ditarik dari para siswa juga untuk biaya ujian pemantapan sebelum ujian dan ujian praktek serta biaya untuk pembuatan ijazah kelulusan. Pihak sekolah berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada para siswa saat uang anggaran penyelenggaraan ujian nasional dari pemerintah telah diterima. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Menanggapi berbagai kejadian ini, Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo telah menginstruksikan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan ujian akhir nasional kali ini. Hal ini diungkapkan Mendiknas saat melakukan inspeksi mendadak ke beberapa sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat Selasa pagi. Mendiknas juga meminta Dirjen Dikdasmen untuk tidak segan-segan memberi sanksi bagi mereka yang terbukti terlibat dalam pelanggaran. Dalam ujian akhir nasional kali ini, para siswa menjalani ujian untuk 6 mata pelajaran bagi masing-masing jurusan. Untuk jurusan IPA, mata pelajaran yang diujikan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. Sementara jurusan IPS, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. Selain penambahan mata ujian, standar kelulusan juga dinaikkan dari nilai 5 menjadi 5,25. Dan pemirsa, tak semua siswa kelas 3 SLTA menjalani ujian akhir nasional dengan duduk manis di meja sekolah. Seorang pelajar SMA di Porong Sidoarjo terpaksa mengikuti ujian akhir nasional di kantor polisi akibat terlibat kasus pencurian. Tak pernah terpikir oleh BS, pelajar SMA Negeri 1 Kerembung Porong ini untuk menjalani ujian akhir di kantor polisi. Warga Desa Sering Barat ini terpaksa menyelesaikan soal-soal ujian Bahasa Indonesia dan Matematika dengan statusnya sebagai tahanan Polsek Porong. BS terpaksa menjalani ujian di ruang Kapolsek karena terlibat kasus pencurian besi rel kereta api Rabu pekan lalu. BS mengaku tidak sepenuhnya siap mengikuti ujian akhir, apalagi ia hanya belajar berbekal sejumlah buku teori pelajaran saja. Namun BS yang kedua orang tuanya merupakan satu di antara ribuan warga korban lumpur Lapindo berharap ia tetap bisa lulus ujian sehingga dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi selepas meninggalkan tahanan.
Dari Sidoarjo, Pramono Putra laporkan. Ratusan ribu meter kubik kayu hasil tebangan liar ditemukan di Riau. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Aksi penebangan hutan secara ilegal masih terjadi di beberapa daerah. Aparat kepolisian di Pelalawan, Riau, dan Ketapang, Kalimantan Barat menemukan sekitar 200 ribu meter kubik kayu yang diduga hasil tebangan liar. Setelah melalui upaya keras dengan menyusuri sungai dan melintasi bendungan, aparat kepolisian Pelalawan berhasil menemukan lokasi penumpukan kayu-kayu yang diduga hasil tebangan liar. Lokasi tumpukan kayu di Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan adalah area konsesi hak guna usaha sebuah perusahaan penebangan CVAL. Namun kayu-kayu ini diduga berasal dari hutan alam di luar area konsesi HGU. Kita hitung jumlahnya kurang lebih 3.872 tumpukan ya, bukan batang, tumpukan. Itu diperkirakan berapa kubik, Pak? Kalau kubikasi, saya nanya kepada ahli, kurang lebih satu tumpuk ini kan 40 sampai 60 meter kubik ya, ada yang kecil, ada besar. Ya kurang lebih 190 ribu meter. Saat ini polisi sudah mengirimkan surat panggilan ke CVAL untuk meminta keterangan asal-usul kayu. Sementara itu di Ketapang, Kalimantan Barat, polisi menemukan 13.000 meter kubik kayu yang diduga ilegal di Desa Sekucing, Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang. Aparat kepolisian juga menyita tempat pemotongan kayu milik 3 cukong dan 2 kapal air untuk mengangkut kayu. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Pelalawan, Riau, dan Ketapang, Kalimantan Barat. Berita amblesnya permukaan tanah di ibu kota langsung memicu kecemasan berbagai pihak. Hari ini giliran manajemen pemilik gedung Sarinah Tamrin Jakarta Pusat yang bersuara. Mereka membantah ada pemakaian air tanah berlebihan yang menyebabkan miringnya gedung. Kabar tentang penurunan tanah di kawasan Gedung Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat sebagaimana tampak pada anjungan tunai mandiri ATM membuat pihak manajemen PT Sarinah Tamrin gempar. Pasalnya, gedung yang sudah berdiri sejak 1962 ini dituding miring. Selasa siang, pihak Sarinah Tamrin membantah gedung yang berlantai 15 ini dalam kondisi membahayakan akibat dugaan penurunan pondasi hingga 3 cm. Kemiringan bukan pada bangunan utama Sarinah, tetapi pada bangunan bagian selatan, yaitu bangunan tambahan berupa gerai anjungan tunai mandiri atau ATM. Penurunan tanah di wilayah Tamrin diduga karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Namun manajemen Sarinah mengaku gedung mereka tidak menggunakan air tanah. Pada dasarnya punya 2 sumur dalam DPL. Sekarang tinggal 1, itu pun tidak kita pakai, tidak kita gunakan. Sarinah 100% menampung suplai dari PDAM Pamlionis Jaya. Jadi pembayaran Sarinah untuk air 1 bulan ini tidak kurang sekitar 150 juta. Dugaan pemakaian air tanah berlebih hingga menyebabkan penurunan permukaan tanah di Jakarta tidak hanya tertuju pada kasus Sarinah. Salah satu tempat yang juga menyita perhatian adalah tempat parkir gedung Ristek dan lobi utama gedung BPPT di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, dan sejumlah daerah lain di ibu kota. Ketinggian permukaan tanah Jakarta 0-10 meter di atas permukaan laut, setiap tahun permukaan tanah amblas 0,8 cm. Sedangkan permukaan air laut naik 0,57 cm per tahun. 87% disebabkan pembangunan gedung bertingkat dan 13% pengambilan air tanah. Data media online Pemprov DKI Jakarta menyebutkan setiap tahun kontur tanah Jakarta terus turun yang antara lain disebabkan karena pembangunan gedung bertingkat dan eksploitasi air tanah besar-besaran. Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI pun bertekad menaikkan tarif retribusi air tanah. Apakah langkah ini akan efektif mencegah amblesnya tanah Jakarta? Pemprov DKI berharap demikian. Jika tidak, ramalan yang menyatakan Jakarta akan segera tenggelam bisa jadi akan menjadi kenyataan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Siapa sebenarnya Riko Anggara? Benarkah mantan peserta idola cilik ini adalah anak korban tsunami Aceh yang hilang? Kami akan segera kembali dengan laporannya. Benarkah mantan peserta idola cilik Riko Anggara seorang anak korban tsunami?
Pertanyaan itu muncul setelah sepasang suami istri warga Aceh Besar mengakui Riko sebagai putra mereka yang hilang saat tsunami 2004. Namun hingga kini Riko membantahnya. Pemirsa, di rumah inilah Riko menghabiskan waktunya bersama nenek dan omnya bernama Wisnu. Hingga saat ini asal-usul Riko masih menjadi kontroversi karena pihak keluarga masih mengelak tudingan yang mengatakan bahwa Riko adalah salah satu korban tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun lalu. Bagaimanakah asal-usul Riko sebenarnya? Misteri tentang asal-usul Riko bermula dari pengakuan Tarmizi dan Suryati. Pasangan asal Aceh ini mengaku bahwa Riko Anggara, mantan peserta idola cilik yang kini menjadi peserta saatnya menjadi idola, adalah anak mereka yang hilang saat tsunami 2004. Namun Riko Anggara membantahnya. Menurut bocah berusia 12 tahun ini, ibunya telah meninggal tahun 2001. Kalau ibu aku kan udah meninggal, kalau ayah aku tuh nggak tahu kemana. Riko kini diasuh oleh pamannya Wisnu. Wisnu pun turut menyangkal berita tentang asal-usul Riko. Oh, nggak benar. Iya, karena memang kami di pihak keluarga merasa gimana ya, merasa prihatin aja terhadap mereka gitu kan. Dan memang Riko ini dari kecil sudah sama kami dan pihak-pihak dari tetangga-tetangga kami, pihak-pihak di sana tahu semua siapa Riko gitu. Dari kecil sudah sama kami gitu. Pengakuan ini dibenarkan oleh Ketua RT tempat Riko kini tinggal di Bilangan Kelapa II, Jakarta Barat. Dia dari umur ya kasar kata dari umur 2 tahun dia udah 3 tahun di sini udah di sini. Meski demikian, Tarmizi tetap yakin Riko adalah anaknya yang bernama Rahmat, sebagaimana ia ungkapkan dalam program Nuansa Pagi. Mungkin ada tanda-tanda lahir, Pak, yang mungkin yang menjadi ciri khusus dari anak Bapak? Sudah nggak bisa kami melihat. Jadi kalau bisa dilihat di kepalanya ada tai lalat besar, di kakinya ada bekas kena goresan, kena piring, bekas piring, ada luka di kaki. Riko memang memiliki bekas luka di betis kirinya, namun ia mengaku luka ini akibat terserempet motor sewaktu ia kecil. Apakah keserasian ciri-ciri Riko dengan Rahmat, putra Tarmizi dan Suryati memang kebetulan belaka? Pasangan yang kehilangan buah hati mereka saat tsunami ini mengaku tidak akan berhenti mencari hingga misteri ini benar-benar terungkap. Monica Tobing dan Budi Hartadi melaporkan. Pemirsa, kami tutup seputar Indonesia edisi 22 April 2008 di sini. Saya Putra Nababan, sampai jumpa.